teman-teman, perkenalkan aku Eca. Dan hari ini aku mau share ke teman-teman gimana cara aku catat pengeluaran setiap bulannya dengan memanfaatkan fitur pivot table dari Microsoft Excel. Jadi, aku yakin teman-teman juga pasti setiap bulan sama kayak aku selalu budgeting. Aku nggak tahu ding. Tapi baiknya kita budgeting ya setiap bulan, kita planning pengeluaran kita itu gaji kita itu mau kita pakai buat apa aja kayak gitu. Nah, tapi yang namanya manajemen keuangan itu nggak cukup cuma planning aja, pasti kita juga harus selalu controlling. Karena kan manajemen itu ada POAC tuh, C-nya tuh controlling. Kita harus kontrol gimana sih nih, bener nggak sih cara aku planning ini, udah pas belum sih budgetnya, terus pengeluaran aku tuh masuk budget apa enggak sih sebenarnya selama ini aku budgetin tapi sebenarnya pengeluarannya nggak masuk budget kayak gitu. Nah, jadi yang hari ini aku mau share itu adalah tools gimana aku merekam pengeluaran aku dan menggunakan pivot table untuk bisa menunjukkan summary atau ringkasan rangkuman data tersebut sehingga bisa aku analisis lebih lanjut datanya kayak gitu. Nah, buat aku sendiri pivot table ini merupakan fitur yang mungkin jarang orang tahu tapi bener-bener valuable banget dan bagus banget untuk kita tahu kayak gitu. Jadi aku pengen banget lebih banyak lagi orang yang tahu fitur pivot table ini dan memanfaatkannya dalam pekerjaannya masing-masing kayak gitu. Kalau teman-teman udah paham, familiar dengan pivot table, mungkin video ini mungkin jadi nggak terlalu berguna ya karena ini cuman kayak mengaplikasikannya aja. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum pernah atau jarang merekam pengeluarannya, video ini bisa berguna buat teman-teman. Jadi untuk budgeting, aku ikut cara budgeting yang ada di Zfinance. Nanti aku taruh link video Zfinance di description box aku. Menurut aku itu cukup bagus dan applicable lah gitu buat aku. Di situ tuh ada 7 pos di Zfinance. Aku lupa 7 posnya apa aja, jadi nanti aku akan tulis. Yang pasti tuh ada pos zakat, kalau di aku tuh perpuluhan, terus biaya hidup rutin, future spending, investasi, asuransi, terus ada pos lifestyle, aku lupa satu lagi apa. Nah, kalau aku tuh bikin 2 kategori. Jadi ada kategori 1 dan kategori 2. Di kategori 1 itu aku taruh 7 pengeluaran besar tadi yang dari Zfinance. Ditambah aku masukin juga hutang karena kadang-kadang aku pakai credit card, jadi ada hutang di situ. Terus sama ada pos salary. Nah, salary ini sebenarnya bukan expense, tapi aku taruh tetap di kategori 1 dan di kategori 2 juga, karena supaya aku bisa melihat nanti di pivot table-nya persentase pengeluaran aku setiap pos-pos tadi terhadap gaji aku. Karena itu kan sebenarnya biasanya kita budgeting kayak gitu kan. Jadi misalnya 50% gaji buat apa kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya persentase ini kita bisa lihat nih, berguna banget buat controlling tadi, buat memonitor apakah memang pengeluaran aku bulan ini udah sesuai atau belum nih dengan budget aku kayak gitu. Itu aja sih. Dan aku bikin kategori 2. Kategori 2 ini adalah sebenarnya turunan dari kategori 1. Misalnya kayak di kategori 1 aku punya biaya hidup. Biaya hidup tuh kan ada turunannya lagi ya. Misalnya kalau di aku itu ada kosan, makan, terus ada transportasi pakai ojek online gitu misalnya. Terus ada listrik. Itu semuanya adalah turunan dari biaya hidup rutin. Nah, itu aku taruh di kategori 2-nya tuh, yang kosan, listrik kayak gitu. Jadi nanti aku bisa juga nih ngelihat berdasarkan kategori 1 maupun kategori 2 apakah sebenarnya budget aku itu masuk atau enggak sih ke planning aku. Oke, jadi ini adalah spreadsheet Excel aku. Di sini aku lagi buka actual expense aku bulan Mei yang aku sensor juga sebagian. Tapi di sini aku akan bikin sheet baru. Walaupun tadi aku udah bikin sheet 1 dan 2 ini percobaan. Ini percobaannya tadi aku coba sebelum aku rekam. Oke, aku akan copy nih yang di samping ini. Ini tuh adalah 7 yang tadi dari Zfinance ya.
Dan juga ini adalah yang di bawah kategori 2-nya, yaitu turunan-turunannya. Aku copy, aku masukin ke sheet yang baru untuk demoin buat teman-teman. Oke, pertama kita coba bikin judulnya dulu deh di sini biar rapih ya. Bikin judulnya. Oke. Terus kita bikin 5 kolom. Itu tanggal, kategori 1, kategori 2, note, dan jumlahnya. Terus kita bikin sebanyak row atau baris yang kita perluin. Di sini aku contohin 70 row. Kita insert table. My table has headers. Terus kita pilih desainnya yang kita suka. Asal aja di sini aku coba pilih yang polosan aja. Oke. Terus habis itu yang penting lagi adalah kita akan bikin data validation. Itu pertama di kategori 1 dulu. Data validation yang aku pakai berupa list. Nah, ini tuh gunanya apa? Gunanya data validation terutama adalah kalau di sini supaya mencegah typo-typo gitu ya, teman-teman. Karena nanti bisa-bisa di pivot table-nya tuh nggak benar-benar tepat kalau misalnya kita ada typo atau ada yang salah gitu. Sini aku ketik satu-satu karena ini cuma 7. Ini aku tambahin hutang. Aku tadi lupa tambahin hutang. Oke, tambahin hutang. Oke. Terus nah, yang ini kan banyak nih. Jadi aku mau pakai concatenate ya. Supaya nggak usah diketik satu-satu. Oke. Sorry loh, ini tuh aku ngerekam audionya tidak bersamaan dengan ngerekam screen-nya ini. Jadi aku bisa melihat ada beberapa kebodohan yang aku lakukan saat lagi ngerekam screen. Oke, ini aku cepetin aja nanti biar cepat langsung jadi kan, hebat. Oke, langsung kita copy ke bawah, paste-nya as value aja, paste spatial as value. Abis itu kita copy isinya ini. Salah, kopinya tuh dari sini ya. Kopinya tuh dari sini, kita copy, terus kita paste nanti ke list yang tadi di data validation-nya kategori 2. Kita masukin di sini paste. Oke. Jadi deh. Terus sekarang kayaknya ya kita isi dulu coba. Oke. Kita isi. Misalnya nih teman-teman, tanggal 1 Juni kita dapat gaji. Salary kan kategori 1-nya. Aku lupa tadi masukin salary. Itu kan agak-agak bodoh, maaf ya. Kita masukin di sini salary. Oke. Jangan lupa apply these changes to all ya supaya gampang. Terus di note kosongin aja jumlahnya, contoh di sini 5 juta dulu ya. 5 juta ceritanya gajinya. Terus ceritanya juga bayar perpuluhan. Nah, ini salah ya. Harusnya aku di kategori 1 itu persembahan dan perpuluhan. Ini gunanya nih kita bikin data validation supaya seragam data-data yang kita masukin. Di kategori 2-nya masukin perpuluhan. Baru jumlahnya misalnya 500.000. Oke, terus kita lanjutin lagi. Kasih persembahan juga misalnya 20.000. Jangan pelit-pelit loh kasih persembahan itu. Aduh, mana cuma 20.000. Kategori 2, biaya hidup. Salah lagi kan? Ini harusnya biaya hidup rutin. Terus kategori 2-nya masukin misalnya makan. Makan ayam geprek bensu. Oke. Harganya misalnya 25.000. Oke. Habis itu
tanggal 2 Juni juga misalnya kita jajan, lifestyle, jajan, aduh salah lagi, maaf ya, jajan, oke, misalnya kopi kenangan, yang enak itu 18.000 aja. Terus abis itu tanggal 3 Juni, bener, tanggal 3 Juni 2020 kita apa ini? Jajan, oh salah, jajan ya, jajan lagi, misalnya Jiwa Toast, bener gak sih? Ya bener, Jiwa Toast, jumlahnya 40.000. Terus tanggal 4 Juni bayar kos nih kayaknya nih. Oh salah, asuransi kesehatan. Nggak ada kategori 2-nya, kita masukin nama sibuk. Nah sebaiknya sebenarnya kategori 2 ini sih kita isi aja juga sama kayak kategori 1 ya, supaya lebih enak. Sorry ini tadi aku lupa masukinnya. Kategori 1-nya biaya hidup rutin, kosan 1 juta misalnya. Oke, cukup kayaknya. Udah cukup, kita coba nih, kita bikin, oh masih ada, sorry. Apa ini? Oh investasi misalnya kita saham, salah, di note harusnya masukin saham. Kalau di kategori 2 masukin investasi lagi juga oke sih, misalnya 500.000 ya. Terus kita bikin insert pivot table, nah yang itu new worksheet, oke. Nah ini pivot table-nya teman-teman, caranya gampang banget, kita tinggal drag atau kita tarik yang ada di sebelah kanan ini yang aku tunjukin pakai kursor ini, kita tarik ke bawah. Nah kalau dia di bagian row, berarti dia tuh akan ada di terbaris kayak gini, kayak di row label itu. Terus kita masukin jumlahnya. Kalau di count, tulisannya count, itu dia akan jumlah. Kalau sum, itu adalah totalan dari isinya. Oke, nah aku akan bikin lagi di bagian jumlah ini. Satu lagi ya. Tinggal tarik sekali lagi. Sorry nih, ini aku masih agak bingung-bingung. Tarik lagi, Cak. Oke. Ditarik lagi, terus kita akan ganti jadi sum, terus show value-nya percent of salary. Supaya kita bisa kebayang berapa persen sih sebenarnya itu dari salary aku. Nah, kayak gitu. Jadi, kelihatan kan di sini. Ternyata biaya hidup rutin aku tuh 20,5% dari salary sampai tanggal 5 doang. Gitu. Oke. Sekarang aku mau bikin satu lagi untuk kategori 2. Oke, sama kayak tadi, kita tinggal drag ke row, sama ke bagian values, terus 2 kali. Ini kita ganti jadi sum. Oke. Habis itu yang ini kita ganti jadi sum plus percentage. Kita ganti as percentage. Nah, di sini aku tuh lupa. Aku tuh lupa masukin di data validation-nya salary. Aku lupa lagi. Oke. Jadi aku tambahin di sini salary. Oke. Terus kita balik lagi ke pivot table tadi. Oke, pivot table ini kita ganti jadi sum, terus show value as, kategori 2, salary, percentage of salary. Jadi kelihatan, oh oke, jadi kosan aku tuh 20% dari salary loh, itu tuh masih masuk akal. Oke teman-teman, jadi kayak gitu tadi secara simple. Maaf ya kalau tadi videonya mungkin agak sedikit belibet karena aku sebenarnya memang pertama kali untuk screen recording aku bikin pivot table di Excel. Itu tadi simple banget. Itu adalah contoh yang simple banget dalam menggunakan pivot table, dan aku harap teman-teman dapat bayangan gimana pivot table ini dan kira-kira aplikasinya nanti bisa buat apa aja. Dan
menurutku itu bisa banget untuk memudahkan pekerjaan kita yang administratif kayak gitu ya. Asal kalau data yang kita bikin itu rapi, pakai data validation supaya dia di pivot table-nya juga gampang, nggak ke double-double kayak gitu. Itu aja sih dari aku, semoga bermanfaat dan aku harap teman-teman